Mengatakan tidak itu adalah pelajaran yang paling berharga buat hidup saya sekarang, terutama setelah saya mempelajari tentang stoicisme gitu ya. Mengatakan iya atau mengatakan tidak itu adalah sepenuhnya di dalam kendali kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang mengatakan iya dan juga mengatakan tidak, gitu ya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi hidup saya, terutama setelah saya mempelajari ajaran stoicisme ini, gitu ya, atau filsafat stoik ini, gitu ya. Kita itu dalam hidup memiliki tujuan, memiliki persepsi atau pendapat tentang kesuksesan yang ingin kita capai. Nah, kesuksesan itu tidak bisa semata-mata didapatkan ketika kita tidak bisa atau tidak mau bekerja keras, gitu ya. Bekerja keras itu banyak macamnya, gitu ya. Bentuknya beda-beda, gitu ya. Tergantung tentang apa yang ingin kamu capai, gitu ya. Dan untuk melakukan kerja keras itu ada yang paling sulit untuk dilakukan, yaitu mendisiplinkan diri, gitu ya. Makanya dalam stoicisme ada keutamaan yang nomor 2, yaitu disiplin atau pengendalian diri atau kesederhanaan, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang disiplin itu sangat sulit untuk dilakukan ketika kita ingin meraih kesuksesan yang kita pikirkan, gitu ya, atau kesuksesan yang ingin kita gapai, gitu ya. Karena dalam perjalanannya kita itu harus banyak mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak penting, terhadap hal-hal yang tidak menunjang atau membantu untuk membantu kita untuk menggapai kesuksesan tersebut, gitu ya. Contohnya seperti saya, ini adalah pelajaran yang paling berharga di 2 bulan terakhir, gitu ya, 2 bulan terakhir. Dulu itu saya bekerja ya di restoran, gitu ya. Saya pikir dulu itu adalah pekerjaan saya itu menyita banyak waktu, gitu ya. Menyita banyak waktu karena saya tidak bisa tidak punya waktu untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan untuk menjadi seorang influencer misalkan, seperti itu ya. Atau membaca buku atau berolahraga bahkan, dan berlari, gitu ya. Dan karena tujuan saya ingin menyelesaikan full marathon tahun ini, gitu ya. Makanya saya pindah ke pekerjaan saya karena saya tahu saya harus bilang tidak. Karena saya tahu, karena saya adalah seorang stoik, maka saya tidak memikirkan uang, gitu ya. Saya pindah ke pekerjaan yang lain. Dan ternyata di situ saya lebih mengenal bahwa uang itu penting, tapi pentingnya itu bukan untuk mencapai kebahagiaan, tetapi penting untuk bertahan hidup, gitu ya. Ketika kita tidak memiliki uang, kita tidak akan bisa bertahan hidup, dan bahkan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan primer kita. Ketika kebutuhan primer saya tidak terpenuhi, maka kebutuhan sekunder pun akan terasa sangat jauh, gitu ya. Akan terasa sangat jauh. Iya, saya memiliki banyak waktu di pekerjaan saya yang kedua itu, tetapi saya merasa uang saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. Dan ternyata waktu dalam pekerjaan itu pun
eh, tidak mendukung saya untuk melakukan hal-hal yang saya inginkan, gitu ya. Seperti berolahraga, membaca buku dan segala macam, karena waktunya itu berantakan lah, nggak kayak sama tiap hari gitu ya. Nah, oke. Then I say another no gitu ya. I say another no. No, I don't need this job gitu ya. Saya nggak butuh pekerjaan ini, dan saya pindah ke pekerjaan lainnya yang saya rasa itu lebih baik, yang saya pikir itu akan menunjang keinginan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan gitu ya. Oke, no gitu ya. Saya mengiyakan pekerjaan saya yang baru yang saya ambil di tanggal 17 Juli kemarin. Dan ternyata pekerjaan ini worse gitu ya. Worse-nya itu oke, duitnya ada, tetapi waktunya itu gila-gilaan. Saya harus berangkat dari rumah itu jam 9.30 karena sedikit jauh dari rumah. Saya mulai kerja itu jam 10.30. Saya tidak ada break. Lalu saya pulang itu restoran itu tutup karena saya adalah seorang manajer kemarin, maka saya harus menunggu sampai benar-benar semua staff saya itu melakukan apa yang harus dilakukan. Dan terkadang saya pulang sampai rumah itu jam 11 sampai jam setengah 12. So, tentu saja sebagai manusia, sebagai orang yang memiliki pasangan, kita harus berusaha menyisakan waktu untuk pasangan kita ya. Karena goal saya ingin di hubungan saya yang kedua ini tidak berantakan, maka saya harus berusaha bagaimana caranya ya bercengkrama, mengobrol gitu ya, mengkomunikasikan perasaan kamu setiap hari gitu. Dan setelah itu tidur, dan tentu saja kita harus tidur minimal 7 jam, 8 jam gitu ya. Karena saya tahu saya tidak punya istirahat, dan saya tahu saya tidak bisa tidur siang di dalam waktu istirahat saya itu gitu ya. Jadi saya tidak punya waktu untuk apa-apa. Bahkan tidak cuma berolahraga, buku pun saya tidak bisa. Dan saya tidak bisa merekam si podcast ini gitu ya. Karena ya cukup sulit gitu ya. Dan saya kemarin berpikir bahwa this is not what I want. Ini bukan hal yang saya inginkan. Maka saya keluar lagi, dan akhirnya saya kembali ke pekerjaan saya yang paling awal gitu ya. Pekerjaan saya yang paling awal, dan yang saya tahu bahwa saya pulang jam segini, uangnya cukup untuk kehidupan saya, lebih dari cukup. Dan akhirnya ya saya melakukan hal yang memang seharusnya saya lakukan. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita saya, untuk mencapai apa, atau untuk melakukan hal yang saya inginkan gitu ya. Jadi kerja keras itu, disiplin itu bukan hanya secara rutinitas, tetapi disiplin itu harus ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Maka dari itu journaling itu sangat membantu. Journaling itu sangat menjadi kunci bagi kamu yang ingin benar-benar mencapai apa yang ingin kamu lakukan. Journaling itu sangat penting ketika kamu ingin mencapai kesuksesan kamu gitu ya. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu disiplinkan, yaitu pikiran kamu. Kamu tuliskan apa yang kamu pikirkan hari ini, kenapa kamu mengambil keputusan A, kenapa kamu mengambil keputusan B hari ini, dan apa yang menjadi landasan kamu mengambil keputusan B atau keputusan A. Apakah itu secara emosi atau secara disiplin pikiranmu gitu ya. Karena kamu sudah mempunyai pikiran yang disiplin, maka kamu mengambil keputusan A atau keputusan B gitu ya. Dan journaling itu sangat membantu saya dalam melakukan atau mengambil keputusan iya atau tidak. Dalam bahasa Inggrisnya itu assertion gitu ya, Jadi menyetujui apa yang
ingin kamu lakukan. Gitu ya. Jadi seorang stoik itu harus tahu apa yang kamu inginkan, dan seorang stoik itu harus mendisiplinkan pikiran kamu dan mendisiplinkan pikiran dan perilaku kamu untuk menggapai tujuan kamu itu. Gitu ya. Saya tidak bilang bahwa keputusan itu akan mudah diambil dan menjalaninya juga akan mudah, tetapi lagi-lagi sebagai seorang stoik, kita itu memiliki senjata atau memiliki alat untuk menghadapi semua kesulitan itu, yaitu courage, yaitu keberanian yang harus kita miliki, yang harus kita gunakan setiap saat. Setiap saat. Itulah kenapa disiplin itu ada nomor 2. Karena ketika kita sudah berani, maka kita harus mendisiplinkan keberanian itu. Tidak di pagi hari, tidak di siang hari, tidak di malam hari, gitu ya. Kita harus mendisiplinkan pikiran kita dan perilaku kita dan ucapan kita dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, gitu ya. Jadi jika kamu ingin menggapai kesuksesanmu, maka disiplin yang harus kamu lakukan itu adalah mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak perlu, dan mengatakan iya terhadap hal-hal yang kamu rasa itu akan membantu kamu untuk menggapai tujuan kamu. Itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.